Pernah kepikiran nggak sih? Indonesia itu kan negara yang luar biasa beragam ya. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasanya aja beda-beda. Terus apa sih sebenarnya yang bikin kita semua ini jadi satu, jadi Indonesia? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba bedah cetak birunya, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan ini tuh bukan sekedar kalimat formal di dokumen negara loh. Coba deh, anggap ini sebagai pernyataan misi bangsa kita. Ini adalah mimpi besar para pendiri bangsa kita dulu. Mereka pengen banget membangun sebuah rumah yang aman, sejahtera, cerdas, dan juga punya peran di dunia. Keren kan? Tapi, pertanyaannya lagi, gimana caranya mewujudkan mimpi sebesar itu dengan potongan-potongan puzzle yang begitu banyak dan berbeda-beda? Dari Sabang sampai Merauke, gimana caranya menyatukan semua itu? Nah, jawabannya itu ada di perjalanan sejarah kita sendiri. Coba kita lihat jejaknya. Semua itu nggak terjadi dalam semalam. Ada prosesnya. Mulai dari percikan api kesadaran di tahun 1908 oleh Budi Utomo, terus jadi janji suci yang diikrarkan bareng-bareng di Sumpah Pemuda 1928, sampai akhirnya puncaknya di Proklamasi 1945. Setiap momen ini tuh ibarat batu bata yang disusun satu persatu untuk membangun fondasi Indonesia. Nah, ini dia nih, momen yang luar biasa kuat. Coba bayangin, anak-anak muda dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dari mana-mana, dengan latar belakang yang beda banget. Mereka duduk bareng dan secara sadar memilih untuk jadi satu. Jadi, menjadi Indonesia itu bukan takdir semata, tapi sebuah keputusan sadar, sebuah komitmen bersama. Dan ada cerita menarik di balik momen itu. Waktu itu, W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Tapi cuma pakai biola, tanpa lirik. Kenapa? Biar nggak memancing kecurigaan polisi kolonial yang lagi ngawasin. Kebayang nggak sih tegangnya? Tapi alunan melodi itu aja udah cukup buat menyatukan hati dan membakar semangat semua yang ada di sana. Oke, kalau kita balik lagi ke analogi rumah Indonesia tadi, setiap bangunan yang hebat itu kan pasti butuh fondasi yang kokoh banget, ya kan? Nah, buat Indonesia, fondasi itu dibangun di atas 4 pilar utama. 4 kesepakatan dasar yang jadi pegangan kita bersama. Yuk, kita lihat apa aja itu. Nah, ini dia keempat pilarnya. Gampangnya gini, Pancasila itu jiwanya bangsa. UUD 1945 adalah aturan mainnya. NKRI adalah bentuk rumahnya yang utuh dan nggak bisa dipecah-pecah. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu semangat kebersamaannya. Keempatnya ini saling mengikat, menjaga rumah kita ini biar tetap berdiri kokoh. Ini adalah salah satu momen kompromi terbesar dalam sejarah kita. Sehari setelah proklamasi, para pemimpin bangsa kita berdiskusi dan setuju untuk mengubah 7 kata dalam rancangan pembukaan UUD. Tujuannya apa? Supaya semua golongan, semua agama merasa diterima dan jadi bagian dari rumah Indonesia ini. Mereka lebih mementingkan persatuan di atas segalanya. Luar biasa. Dan semangat persatuan itu terangkum dalam frasa ini, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini tuh intinya, jantungnya identitas kita. Idenya adalah perbedaan yang kita punya itu bukan kelemahan. Justru itu adalah kekayaan dan sumber kekuatan kita sebagai bangsa. Oke, cetak birunya udah jelas, fondasinya juga udah kita tahu. Terus, apa peran kita sebagai penghuni rumah ini? Nah, disinilah kita masuk ke konsep bela negara. Dari prinsip, kita pindah ke praktik, ke tindakan nyata. Kisah ini jadi contoh yang pas banget. Waktu itu, Belanda berhasil merebut ibu kota, Yogyakarta. Apa negara kita bubar? Enggak. Para pemimpin kita langsung membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Perjuangan jalan terus. Ini nunjukin kalau bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata, tapi tentang gimana caranya kita memastikan bangsa ini tetap ada, tetap hidup apapun kondisinya. Jadi, biar kita semua paham ya, bela negara itu bukan cuma tugasnya TNI atau Polri. Ini adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Ini tentang tekad, sikap, dan tindakan kita semua, yang didasari rasa cinta pada negeri ini. Yuk, sekarang kita coba tarik konsep besar ini ke level yang lebih personal, yang lebih dekat dengan kita. Sebenarnya, apa sih bentuk bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa Anda dan saya lakukan? Nah, ada 5 nilai dasar yang bisa jadi panduan kita. Pertama ya tentu aja cinta tanah air. Kedua, sadar kalau kita ini bagian dari sebuah bangsa dan negara. Ketiga, setia pada Pancasila. Keempat, rela berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Dan kelima, punya kemampuan awal buat membela negara, baik fisik maupun mental. Pertanyaannya balik lagi ke kita nih. Gimana caranya kita mengubah kelima nilai yang kedengarannya keren ini jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang kita lakukan setiap hari? Dan ternyata wujudnya itu sangat-sangat praktis.
Menjaga kesehatan diri sendiri, itu bela negara loh, karena negara butuh warga yang sehat dan produktif. Beli dan bangga sama produk lokal, itu juga bela negara. Bayar pajak, taat aturan lalu lintas, bahkan jadi profesional yang hebat di bidangmu masing-masing, itu semua adalah bentuk nyata dari bela negara. Simpel kan? Jadi pada akhirnya, semua ini kembali ke metafora awal kita. Negara ini bukanlah sesuatu yang sudah jadi dan tinggal kita nikmati. Ini adalah sebuah rumah yang harus kita bangun dan kita rawat bersama-sama setiap hari lewat tindakan-tindakan kita, sekecil apapun itu. Semua materi ini kami rangkum dari bahan pelatihan resmi Lembaga Administrasi Negara. Nah, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda semua. Satu tindakan nyata apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk ikut membangun rumah kita, Indonesia? Terima kasih sudah menyimak.